Cah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu kelas 2. Apa kabarnya hari ini? Sehat kan? Jumpa lagi dengan ibu. Hari ini kita belajar tentang sholat. Alhamdulillah aku bisa sholat. Itulah pokok bahasan kita hari ini. Sehat semua ya anak ibu kelas 2. Namun, untuk sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak ibu, udah berdoa. Selanjutnya dengarkan penjelasan Ibu tentang sholat. Kita agama Islam, anak-anak Ibu semua beragama Islam wajib mengerjakan sholat karena sholat itu adalah tiang agama. Apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang sholat? Yang pertama, kita harus memahami pengertian sholat. Anak-anak ibu dapat menjelaskan secara sederhana apa itu sholat, mengapa kita harus sholat. Yang kedua, pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian lagi, tujuan pembelajaran kita mengenal gerakan dan bacaan sholat. Anak-anak semuanya harus mampu melaksanakan gerakan sholat dengan urutan yang benar, membaca doa-doa, kemudian dalam setiap gerakan sholat. Selanjutnya apalagi tujuan kita? Anak-anak harus dapat melaksanakan sholat dan terbiasa sholat tepat waktu dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu adalah kewajiban bagi umat Islam. Apa selanjutnya tujuan kita pelajaran sholat pada hari ini? Meningkatkan kebersihan diri, yaitu kita kan sebelum sholat melakukan wudhu. Wudhu itu adalah untuk membersihkan diri kita dari najis, dari kotoran. Kemudian tujuan pembelajaran kita lagi apa selanjutnya? Anak-anak ibu semuanya harus tahu sholat yang wajib itu ada berapa dan anak-anak ibu harus dapat menyebutkannya satu persatu. Kemudian tujuan selanjutnya memperkuat rasa syukur dan keimanan kita. Kita harus bersyukur bahwa kita diciptakan dengan beragama Islam dan mempunyai kewajiban sholat yang menjaga agar kita tetap bersih, kemudian tetap tenang dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekarang apa itu pengertian sholat, nak? Nah, sholat adalah cara kita berdoa dan berbicara kepada Allah. Dalam sholat, kita mengucapkan doa-doa yang indah sambil melakukan gerakan seperti berdiri, ada ruku, sujud, dan duduk antara dua sujud, serta salam. Kemudian, sholat adalah kewajiban bagi semua muslim yang sudah balik. Tetapi anak-anak juga boleh sudah mulai belajar sholat sejak kecil agar terbiasa. Seperti ini anak ibu kelas 2 harus sudah bisa melakukan sholat dengan mengikuti orang tuanya. Sholat mengajarkan kita untuk selalu ingat kepada Allah, bersyukur atas nikmatnya, dan memohon pertolongan kepada Allah. Selain itu, sholat juga membuat tubuh kita sehat karena ada gerakan-gerakan yang baik untuk tubuh kita. Itu pengertian sholat. Nah, jadi jangan lupa kita harus melaksanakan sholat agar tubuh kita bersih dan menjadi sehat. Kemudian apa saja nak sholat yang wajib bagi umat Islam? Ayo, ada berapa sholat yang wajib? Sholat yang wajib kita kerjakan itu ada 5, yaitu sholat subuh sebelum matahari terbit. Berapa rakaat? 2. Kemudian sholat zuhur di siang hari ada 4 rakaat. Kemudian ada sholat asar di sore hari juga 4 rakaat.
Kemudian ada sholat maghrib setelah matahari terbenam, itu ada 3 rakaat. Kemudian satu lagi sholat isya, yaitu pada malam hari. Berapa rakaat? 4 rakaat. Itulah dia nama-nama sholat dan berapa jumlah rakaatnya. Kemudian apa saja gerak-gerakan dalam sholat yang kita ketahui, yang harus kita ketahui dan kita hafal. Yang pertama berdiri tegak. Bagi yang mampu kita harus sholat itu dengan berdiri tegak. Menghadap kiblat. Kita berdiri menghadap kiblat sambil membaca niat dalam hati. Tangan diletakkan di atas dada bersedekap. Tangan di kanan di atas tangan kiri. Kemudian kita membaca doa iftitah. Kemudian surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Kemudian gerakan yang kedua adalah ruku. Setelah berdiri, kita membungkuk, tangan kita di atas lutut, badan kita membungkuk, kemudian punggung lurus, kemudian pandangan mengarah ke tempat sujud. Sambil apa bacaannya? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada 3 kali. Kemudian gerakan selanjutnya ada iktidal, yaitu berdiri kembali setelah kita melakukan ruku sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Nah, kemudian gerakan yang selanjutnya adalah sujud. Telapak tangan, dahi, hidung, lutut, kemudian ujung jari kaki semuanya menyentuh lantai. Itulah gerakan sujud sambil membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Selanjutnya apa? Duduk antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud ini, posisi kaki kanan tegak dan kaki kiri dilipat. Tangan diletakkan di atas paha. Bacaannya apa? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud yang kedua sama dengan bacaan yang pertama. Kemudian duduk tasyahud. Setelah selesai rakaat terakhir, membaca doa tasyahud sambil mengangkat tunjuk ke kanan. Yang terakhir adalah gerakan salam, yaitu akhir dari sholat dengan menoleh ke kanan dan ke kiri sambil membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah gerakan-gerakan sholat yang harus kita lakukan, kemudian yang harus kita laksanakan bagi seluruh umat Islam. Udah paham ya anak-anak? Gerakan-gerakan sholat apa aja yang akan kita lakukan. Kemudian rakaat sholat juga harus sudah ada, harus sudah hafal, kita laksanakan. Oh, Bu, untuk apa kita sholat? Hikmah sholat itu yang pertama mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua belajar disiplin karena sholat mempunyai waktu-waktu tertentu dan kita harus mentaatinya. Kalau kita mentaatinya pas tepat waktu sholat, maka kita akan menjadi anak yang disiplin. Kemudian manfaat yang ketiga, membuat hati menjadi tenang. Karena kalau kita sholat, kita mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah, agar semuanya kita serahkan kepada Allah, terutama kalau kita sedang sedih atau cemas, kita memohon kepada Allah agar kesedihan dan kecemasan itu dihilangkan oleh Allah. Kita berdoa kepada Allah. Kemudian menjaga kebersihan. Kenapa kita menjaga kebersihan itu ketika sholat? Sebelum sholat kita kan mengambil air wudhu. Dan mengambil air wudhu itu membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada diri kita sehingga kita menjadi bersih. Kalau setiap saat, setiap sholat 5 waktu kita mengambil air wudhu, maka badan kita akan menjadi bersih dan sehat. Itulah hikmah sholat. Kemudian apalagi? Meningkatkan kesabaran. Jadi dalam sholat juga kita dilatih untuk bersabar. Yang selanjutnya apa manfaat kita sholat anak-anak? Yaitu menyehatkan tubuh.
Karena gerakan-gerakan sholat itu seperti ruku, sujud, berdiri, itu semua membuat badan kita menjadi lebih sehat. Lebih teratur kita melaksanakan sholat, lebih sehatlah kita. Kemudian manfaat yang selanjutnya mengajarkan rasa syukur. Kita bersyukur karena kita diberi kesehatan, kita diberi keluarga, kita bisa mendapat makanan, diberikan Allah semua kenikmatan siang dan malam, itu adalah semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah, yaitu dengan cara sholat. Dengan sholat kita akan menjadi lebih bersyukur lagi kepada Allah. Kita lebih berterima kasih kepada Allah. Karena Allah lah yang memberi segalanya kepada kita. Nah, lihat anak-anak, di situ ada gambar anak-anak sedang sholat, sedang mengaji. Itulah gerakan-gerakan sholat yang harus kita kuasai, yang harus kita hafal, yang harus kita tiru. Ada gambar anak sedang berdoa, ada gambar anak sedang mengucap takbir, kemudian bersedekap. Itu semua adalah gerakan-gerakan sholat. Jadi anak ibu semuanya, gerakan-gerakan sholat ini harus kita kerjakan, harus kita pahami agar sholat kita menjadi lebih khusyuk, agar sholat kita lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak ibu semuanya, mulai dari kecil, mulai dari dini, kita harus sudah membiasakan sholat 5 waktu. Ayo masih hafalkan anak ibu? Kerjakan sholat yang 5 waktu. Sholat subuh 2 rakaatnya. Sholat maghrib 3 rakaatnya. Zuhur, asar, dan isya 4 rakaatnya. Sholat subuh 2 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, semua 17 rakaat. Nah, kalau kita sudah hafal lagunya, kita lebih semangat lagi untuk melaksanakan sholat. Baik anak ibu, pelajaran kita tentang sholat sudah selesai. Semoga anak-anak ibu semuanya kelas 2 yang baik hati, kelas 2 yang hebat-hebat, dapat menjalankan ibadah sholat dengan baik. Terima kasih. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.